saya harus buka masker, mohon izin ya. Oke, sebentar. Oke, kita sekarang dengan Pak Haji Main ya, selaku Wakah Kurikulum SMA Negeri 1 Manyar. Ya. Sebelum itu tentu saja saya tadi dan beliau Pak Haji Main sudah menggunakan protokol kesehatan di SMA Negeri 1 Manyar. Nah, kita akan berbincang-bincang sebentar Pak Haji Main. Ya. Silakan Pak Haji Main untuk memperkenalkan diri. Sebelum itu Pak Haji Main punya IG sosmed? Ada di IG ada. Namanya apa Pak Haji Main IG? Haji Main Hasan. Haji Main Hasan. Oke, sahabat Semanema, jangan lupa ya follow IG-nya Haji Main Hasan. Informasi Semanema insya Allah di situ. Oke, silakan Pak Haji Main untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih pada Pak Fandi selaku reporter. Saya perkenalkan, maaf dulu ya saya lepas masker saya karena sudah penuhi protokol kesehatan di awal tadi. Oke, terima kasih Pak Fandi. Nama saya Dr. Andes Haji Main Husain, MPD, selaku Wakah Kurikulum SMA Negeri 1 Manyar. Saya di Wakah Kurikulum mungkin sudah 6 tahun ya, sudah menjadi Wakah Kurikulum. Jadi mungkin sudah malang melintang untuk mengadakan perubahan kurikulum dari 2016 sampai ke 2006 sampai 2013 gitu Pak. Ya, keren, sangat itu ya, sangat senior sekali ya. Jadi kita sudah tidak bisa meragukan lagi lah mengenai kurikulum SMA Negeri 1 Manyar di bawah bimbingan Pak Haji Main. Yes. Oke, Pak Haji Main, sekarang sekolah kita sedang melaksanakan EHB PKS Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Pak Haji Main, banyak siswa yang bertanya, EHB itu apa? Oke. Monggo. EHB itu sebetulnya tahun kemarin kan ada USP yang ditangani oleh Provinsi Ujian Satuan Pendidikan. Mulai tahun 2021 ini Provinsi menyerahkan USP itu ke lembaga. Artinya sekolah melaksanakan ujian satuan pendidikan, itu hak prioritas dari sebuah lembaga. Nah, kemudian Provinsi mengadakan ujian namanya EHB, evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone. Itu merupakan model baru yang dilaksanakan oleh Provinsi karena soal-soal di EHB itu mengarah pada soal-soal AKN yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober besok. Nah, di sini adalah siswa dituntut untuk mengembangkan literasi dan numerik dari apa yang terdapat di soal-soal EHB itu. Dan insya Allah nanti soal EHB itu akan berbeda dengan soal-soal USP. Kalau soal USP tekanannya pada pengetahuan, sedangkan kalau EHB penekanannya pada literasi dan numerik. Gitu Pak Fai. Oke, ini pertanyaan yang mengganjal Pak Haji Main ya, iya. dalam pelaksanaan EHB ini. Sebenarnya apa perbedaan dari EHB sama USP dilakukan di provinsi itu? Oke, memang ada perbedaan yang mendasar bahwa kalau USP ujian satuan pendidikan itu merupakan ujian dilaksanakan yang nanti akan menjadikan patokan kelulusan bagi suatu siswa di lembaga itu. Artinya bahwa nilai USP itu akan muncul di dalam lembar ijazah. Sedangkan EHB sendiri, EHB itu tidak ada kaitannya dengan kelulusan. Nilainya pun nggak pengaruh pada kelulusan siswa. Nilai EHB nanti itu akan menentukan pemetaan mutu pendidikan suatu lembaga. Dari hasil-hasil nilai USP itu nanti provinsi akan mengetahui lembaga mana yang mutu pendidikannya tinggi, sedang, dan rendah. Dari situ nanti mungkin setelah kita membaca rapot hasil dari EHB, maka nanti lembaga itu bisa mengevaluasi mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu-mutu yang lainnya. Menanggapi itu Pak Haji Main ya, ini pertanyaan yang mengganjal lagi. Bagaimanakah kesiapan kita dalam tim kurikulum untuk melaksanakan EHB ini? Kita optimis Pak ya? Insya Allah dari kurikulum dan dengan tim pengembang kurikulum di SMA Negeri 1 Manyar sudah melakukan beberapa
sosialisasi ke siswa kelas 12, bahkan kita pernah mengadakan tryout tentang EHPI yang diikuti oleh siswa kelas 12. Kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan yang ada di Kabupaten Gresik. Di samping itu, sebelum kita melaksanakan EHP yang berlangsung itu, kita membuat form yang kita lempar di Google Form, kita berikan pada wali murid. Wali murid itu apakah mengendaki luring ataupun mengendaki daring. Jadi yang kita laksanakan saat ini itu tergantung dari permintaan wali murid. Nah, dari hasil form yang kita lempar ke wali murid itu akhirnya kita mendapatkan pelaksanaan dari EHP itu ada 2 macam. Ada secara daring dan ada secara luring. Dari hasil form yang kita lempar ke wali murid itu Pak Fandi, akhirnya kita bisa mendapatkan data bahwa siswa kita yang ikut secara daring itu ada 156, sedangkan yang ikut secara luring ada 250 siswa. Karena total siswa kita ada 406. Nah, dari model luring dan daring itu kita bagi seharinya ada 3 sesi. Ada 3 sesi, sedang yang luring masing-masing sesi ada 7 ruang, sedangkan yang daring masing-masing sesi ada 2 ruang. Dari 2 ruang yang daring dan luring ada 7 ruang, masing-masing itu ada 1 teknisi dan ada 1 pengawas. Nah, untuk yang daring itu siswa menggunakan Zoom. Zoom sehingga nanti pengawas dan teknisi bisa melihat kondisi siswa pada saat ujian. Artinya mereka dengan serius tanpa ada bantuan dari orang lain, bisa kerjasama dengan orang lain. Bahkan di sini nggak bisa ngepek buku-buku atau catatan yang ada karena pengawas dan teknis selalu mengamati mereka pada saat itu. Jadi kualitas dari penjagaan itu siswa tidak bisa mencontak sama sekali. Oh, sangat betul gitu ya. Ya. Di sisi lain juga tempatnya juga berjarak ya. Iya, berjarak, selalu berjarak. Jadi tidak ada siswa yang nyontek gitu. Jadi teman-teman sahabat Semanema, semuanya benar-benar diutamakan kualitasnya itu, diutamakan mutu kualitasnya nomor 1 itu. Nah, berikutnya ini Pak Haji Main, yang membedakan ini Pak Haji Main. Ada rumor-rumor yang bahasanya begini Pak, USP itu pada waktu peminatan IPA itu ada kan biologi, ada yang fisika, ada yang kimia, sedangkan di program ujian yang sekarang ini itu namanya IPA terpadu, namanya IPS terpadu. Nah, itu bagaimana? Iya, gini Pak Fadi. Jadi memang pada saat kita melaksanakan USP tahun kemarin dan sekarang masih sama. Bedanya kalau sekarang yang kemarin dilaksanakan oleh provinsi, dikoordinir provinsi, ada 15 mapel. Ya, tahun ini juga sama, USP juga 15 mapel, tapi ditangani oleh lembaga masing-masing. Sedangkan EHP ini ada beberapa perubahan. Yang pertama itu soal EHP itu soal yang mengacu pada soal-soal 15 mapel, tapi model soalnya mengarah pada AKM. Tapi kemudian berubah lagi bahwa soal EHP BKS ini dipadatkan, bukan 15 lagi, karena itu munculnya IPA terpadu, IPS terpadu, dan bahasa terpadu. Nah, artinya yang namanya IPA terpadu itu soalnya juga sama dengan soal-soal yang keseluruhan mapel, cuma dipadatkan. Ada namanya MIPA terpadu terdiri dari mapel matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedang IPS terpadu terdiri dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan bahasa terpadu dari antropologi, sastra Inggris, sastra Jepang, dan ada sastra Indonesia. Jadi gitu aja ya perpaduan itu. Oh begitu Pak sebenarnya. Iya. Selama ini kan kita kan tidak tahu mengenai soalnya itu seperti apa itu loh Pak Haji Main. Jadi banyak orang tua wali murid yang tanya mengenai hal itu. Kok ada yang terpadu sama kayak SMP kan terbilang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa siswa kita Pak Haji Main mengenai kan sama siswa itu kan mengoreksi sama lainnya nih, mengoreksi itu temannya A, B, C. Adakah siswa yang tidak ikut Pak Haji Main melaksanakan ujian tahun ini?
Karena kita tadi saya katakan bahwa ada 3 sesi per hari, masing-masing sesi ada 7 ruang untuk yang murid dan ada 2 ruang untuk yang daring. Satu ruang itu isinya 12 sehingga kita bisa ngontrol cepat sama sekali jika ada siswa yang tidak hadir atau sudah terlambat bisa kita hubungi, tapi itu tidak sampai terjadi di SMA Manyar. Jadi kita udah kasih informasikan ke anak-anak bahwa kalau sesi 1 jam 7 dimulai, anak-anak harus hadir 30 menit sebelum waktu mengerjakan soal. Termasuk juga sesi 2 dan sesi 3. Artinya alhamdulillah sampai hari terakhir ini siswa kita itu on time. Jadi nggak ada kendala apa-apa. Karena kebiasaan bahwa kita kan sudah terdisiplin dari awal. Jadi lancar ya Pak? Lancar. Nah ini pertanyaan ini Pak Jemain yang menjadi pikiran kita masing-masing ya kan. Karena dalam satu lembaga, nah ini dalam EHB ini ya, EHB ini provinsi ini targetan mutu sekolah kita itu apa? Targetan baik ataukah sangat baik atau luar biasa baik Pak Jemain? Melihat dari hasil USP dan beberapa tahun yang lalu UN, bisa saya katakan bahwa SMA Negeri 1 Manyar ini rata-ratanya di atas rata-rata kabupaten, di atas rata-rata provinsi, dan mengacu nilai UN beberapa tahun yang lalu dan USP. Jadi saya yakin bahwa hasil EHB PKS tahun ini akan sama melampaui dari rata-rata yang oleh provinsi. Dengan demikian, maka nanti saya berharap bahwa hasil EHB nanti akan mencerminkan bahwa pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Manyar adalah sangat baik. Sangat baik. Sehingga nanti saya optimis seperti itu. Oke, ya. Sahabat Semanema, ya. Jadi pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar, mutu kualitasnya kita berusaha dan optimis sangat baik. Yaitu kata-kata dari Pak Haji Ma'in yang bisa saya serap. Teman-teman Semanema dan seluruh teman-teman jagat alam semesta ini ya, jangan lupa like, subscribe channel Semanema Gresik Official. Di situ pasti ada wajah-wajah yang tampan-tampan ini ya kan. SMA Negeri 1 Manyar, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Sip. Guys, sekarang kita berada di ruang server ya. Sebelum itu saya mohon izin untuk buka masker dulu biar enak yang ngobrolnya. Tentu saja kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya, mulai dari awal sampai akhir. Oke, sebelum masuk ruangan kita sudah mematuhi protokolnya ya. Oke, di sini saya sebagai reporter Semanema Gresik Official, kita akan mewawancarai bagaimanakah perjalanan EHB melalui teknisi ya. Kita bersama Pak Dendi ya. Kita sebut ini Pak Dendi. Pak Dendi akan memperkenalkan diri dulu guys. Coba. Pak Dendi. Oke, terima kasih. Mohon izin buka masker agar suaranya bisa jelas. Oke, perkenalkan nama saya Dendi Irama. Saya tim ICT SMA Negeri 1 Manyar sebagai koordinator tim teknis dalam pelaksanaan EHB tahun 2021 ini. Oke, kita panggil Pak Dendi ya. Oke. Pak Dendi punya itu apa namanya channel YouTube, mungkin bisa di program. Oh ada. Iya. Apa channelnya apa? Channel apa Pak Dendi? Coba. Bisa dibuka untuk rekan-rekan di Dendi Irama Vlog. Oke, jangan lupa teman-teman ya, Dendi Irama Vlog, like dan subscribe channelnya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan ya Pak Dendi ya. Oke. Bagaimanakah pelaksanaan dari EHB ini melalui teknisi yang ada? Lancar apa tidak Pak Dendi? Jadi untuk pelaksanaan EHB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun ini kita ketahui dalam posisi masih pandemi COVID-19, sehingga kita harus menerapkan, menyesuaikan khususnya protokol kesehatan. Jadi secara teknis kami dengan tim yang ada di ICT SMA Negeri 1 Manyar, tahap pertama kita perencanaan, kemudian setelah itu kita putuskan kita menggunakan 2 sistem Pak. Ya. Yang pertama
yaitu daring. Kemudian yang kedua adalah luring. Nah, daring ini adalah siswa melaksanakan proses ujian dilaksanakan di rumah. Kemudian untuk luring ini dilaksanakan di sekolah. Nah, siswa-siswa yang melaksanakan luring itu siswa yang diberikan izin oleh orang tua masing-masing. Kemudian yang perangkatnya mungkin ada perangkat yang tidak support dan lain sebagainya, itu kita fasilitasi untuk di luring. Berarti ujian di sekolah. Yang di rumah otomatis konsekuensinya untuk siswa-siswi yang di rumah, mereka harus menyiapkan 2 perangkat. Yang pertama bisa menggunakan laptop ataupun HP. Kemudian yang kedua menggunakan HP. Jadi ada 2 perangkat. Yang pertama digunakan untuk Zoom, ya. Jadi digunakan untuk Zoom. Kemudian yang kedua digunakan untuk akses server sekolah untuk ujian. Kemudian nanti kita bagi untuk khususnya yang online, karena ini agak ribet juga ya. Jadi kita gunakan Zoom berkapasitas 100 user, dimana kan dibagi 3 sesi, ada sesi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk ruangannya kita bagi menjadi 2 ruangan. Nah, nanti ada petugas nanti yang akan memasukkan siswa ini, jadwalnya di room berapa, siswa yang berikutnya di room berapa. Kemudian kita siapkan 2 buah pengawas di Zoom tersebut. Masing-masing room ada 1 pengawas, sehingga proses ujian itu alhamdulillah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah tidak ada kendala sampai hari ini. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya ini Pak Den, dari beberapa nggak di sekolah sini saja ya, sekolah-sekolah lain juga. Adakah masalah dalam proses EHB ini, atau melalui daring atau melalui dari server sekolah, atau bagaimana? Tolong jelaskan masalah-masalah yang ada. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk masalah secara signifikan itu tidak ada. Jadi khususnya di sekolah kita di SMA Negeri 1 Manyar, baik itu pelaksanaan secara luring ataupun daring sudah terlaksana dengan baik. Teman-teman dari tim teknisi juga sangat support, kompak. Dari kurikulum juga, tim kurikulum juga kompak, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan. Hanya masalah kecil-kecil saja. Misalnya yang daring, kadang ada siswa yang begitu login, mungkin ada yang soalnya tidak tersimpan, ada nomor soal tersimpan, itu kita berikan penyelesaian dengan menggunakan komunikasi menggunakan via Zoom. Alhamdulillah semua masalah itu bisa kita selesaikan dan siswa bisa melaksanakan ujian. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong saya nih Pak Den, saya ini pegang yang namanya apa ini Pak Den ya? Sejenis alat komunikasi jarak dekat nih. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kita di sini menggunakan HT, ini namanya HT Pak. Oke. Jadi ini kita gunakan dengan tim untuk melakukan komunikasi secara gelombang radio selama pelaksanaan EHB di SMA Negeri 1 Manyar. Jadi di sekolah kita Pak itu terdapat 7 ruang. Yang 3 ruang ada di lab komputer. Masing-masing ruang diisi 12 siswa. Kemudian yang 4 ruang ada di ruang kelas, agak jauh tempatnya. Kemudian di sana juga sama diisi 12 siswa. Nah, siswa yang di lab komputer itu menggunakan komputer yang sudah ada. Kemudian yang di ruang kelas itu menggunakan tablet. Tablet dari sekolah yang sudah kita siapkan. Kemudian di sana menggunakan akses point. Jadi tiap kelas kita sudah siapkan 2 akses point, sehingga koneksinya lancar dan komunikasi dengan tim teknisi yang ada di kelas, ruang kelas ataupun yang ada di ruang lab dengan pusat kendali yang ada di ruang server ini
itu kita menggunakan komunikasi hati. Iya, Sehingga lancar. Gitu Pak. Oke, kawan ya. HT ini sangat berguna sekali ketika kita berada di dalam keterjangkauan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi fungsinya HT ini mengkoordinir jika ada masalah di luring yang diselenggarakan oleh EHB SMA Negeri 1 Manyar, itu bisa pakai ini. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya banyak komputer yang banyak CPU yang ada di sini ya. Oke. Kira-kira Pak Den, server mana yang digunakan dalam program EHB ini? Oke. Jadi karena kita menggunakan dua sistem campuran luring dan daring, kita siapkan dua buah server. Yang pertama adalah server luring, itu kita siapkan dua. Yang pertama server 1, yang kedua server 2. Nah, selama pelaksanaan kita hanya menggunakan satu server, sudah cukup menghandle 7 ruang. Yang server satunya sebagai cadangan jika ada trouble ataupun koneksinya lambat seperti itu. Kemudian yang kedua kita siapkan server untuk daringnya, untuk online. Ini server 3 dan server cadangan yang di sini, server cadangan. Nah, ini kita gunakan untuk server daring. Nah, server daring ini kita koneksikan menggunakan jaringan internet dedicated dengan bandwidth 30 Mbps 1:1. Jadi uploadnya 30 Mbps, downloadnya 30 Mbps, sehingga alhamdulillah koneksi siswa yang ikut daring itu stabil dan tidak ada kendala seperti itu. Ya, sepertinya dari server, dari teknisi server dan servernya, perangkatnya juga tidak ada masalah mengenai program EHB ini ya. Jadi untuk kesiapannya sangat siap banget ya nih Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah kita rencanakan di awal dengan tim ICT, tim kurikulum kita diskusikan sehingga kita minimalkan trouble yang mungkin akan terjadi. Sudah kita pikirkan dan alhamdulillah semua perencanaan yang kita rancang dengan tim alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke guys, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya nanti ya. Dan nanti kita akan coba untuk bertanya lagi jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan EHB SMA Negeri 1 Manyar. Nah, sekian dulu ya guys, kita komunikasi dengan Pak Dendi ya, selaku teknisi EHB di SMA Negeri 1 Manyar. Oke sahabat Semanema, kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar dengan panitia ketertiban EHB BKS Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Manyar. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker ya. Oke, kenapa saya buka masker? Karena kita hanya bertiga sama video. Jadi di sini tidak ada orang sama sekali dan kita juga sudah jaga jarak ya. Dan cuci tangan pakai sanitizer juga. Oke, di samping saya ini adalah Pak Tom ya. Pak Tom, nanti coba untuk mengenalkan diri Pak Tom ya dulu. Nanti saya akan bertanya mengenai ketertiban ujian di tahun ini Pak Tom. Monggo Pak Tom dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ani Mustafa atau lebih umum dikenal Mr. Tom di SMA Negeri 1 Manyar. Untuk kegiatan kali ini yaitu pelaksanaan EHB BKS SMA Negeri 1 Manyar tahun 2021. Kebetulan saya Mr. Tom bagian dari ketertiban dalam proses pelaksanaan kegiatan EHB BKS tahun ini. Oke. Pak Tom santai aja Pak Tom. Ya. Kita santai Pak Tom ya. Jangan terlalu tegang. Pak Tom punya medsos mungkin? Oh ya punya. Ya, Sama apa? Ya ada WhatsApp, kemudian ada Instagram dan YouTube channel. Oh, channel YouTube ada ya? Oh iya. Coba. Channel YouTube-nya apa? Oh, Tofatom channel ya. Nanti channel. anak-anak bisa membuka Tofatom channel ya. Oke, sahabat Semanema, kalian bisa subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasi di channel apa Pak namanya? Tofatom channel. Tofatom channel. Ya, lagi sini Pak. Kita kan selama ini melakukan EHBS ya. EHBS ini bagaimana Pak Tom? Kendala di area ketertiban itu seperti apa yang terjadi? Alhamdulillah mulai dari proses awal kegiatan evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone atau EHB BKS di SMA Negeri 1 Manyar
secara keseluruhan ketertiban ini menilai proses pelaksanaan ujian ya, mulai anak dari turun ke masuk pintu gerbang sekolah sampai pada menuju ke ruangan ini menerapkan protokol kesehatan. Jadi anak turun dari sepeda masuk pintu gerbang, kemudian setelah memarkir sepedanya, anak-anak ini wajib mencuci tangan, kemudian masker otomatis ya. Kemudian kita selalu mengontrol ya, supaya jaga jarak dengan anak-anak, tidak ada kerumunan, tidak ada gerombolan atau suasana-suasana berkerumun ya, yang bisa jadi itu menyebabkan menurunnya virus. Tapi alhamdulillah sampai pada hari terakhir sikap anak-anak ini sangat kooperatif ya, mulai dari masuk sampai pada proses pelaksanaan ujian dan sampai pulang. Jadi kami di pihak ketertiban itu mengawal ya, memastikan semua step-step atau tahapan-tahapan protokol kesehatan ini diterapkan oleh anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Oke, berikutnya Pak Tom. Ya. Ini ada selentingan dari anak-anak kita sebenarnya Ya, ini. Bagaimana perbedaan ujian sekarang dengan ujian yang tahun kemarin Pak Tom? Tahun kemarin juga Suasana daring. ujian. Saya kira untuk tahun ini tanda kutip lebih sepi ya, artinya dari jumlah siswa ini kan dibagi menjadi dua ya, luring sama daring. Jadi katakanlah 50% daring dari rumah, kemudian 50% ada di sekolah atau luring. Ya memang perbedaannya sangat signifikan sekali ya, mulai dari pengaturan dan sebagainya itu untuk tahun ini insya Allah jauh lebih tertib ya, karena memang jumlah pesertanya sedikit karena ada yang daring. Nah, tahun lalu ya tentunya karena jumlahnya banyak ya sangat membutuhkan energi untuk memastikan ketertiban proses pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Jadi tahun ini istilahnya lebih tertib, lebih sepi ya, karena memang dari segi jumlah peserta ujian. Oke, ini dari titipan dari teman Semanema, Ya. sahabat Semanema ini. Apakah selama ujian ada yang mencontek atau seperti apa Pak Tom? Kalau melihat proses ujian dengan menggunakan komputer atau smartphone itu memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk melakukan contekan, karena desain soal itu kan setiap peserta itu kan berbeda sekali. Tetapi justru yang kami temukan di lapangan ini, anak-anak ini kadang-kadang ngantuk gitu ya, kadang-kadang mengantuk mungkin pada jam sesi ketiga setelah sholat zuhur itu, dan sesi pertama terutama karena ada beberapa anak yang terlambat itu, tapi masih dalam batas toleransi. Saya kira untuk contek-mencontek tahun ini tidak ada ya, artinya setiap soal itu kan berbeda, setiap soal itu. Jadi teman-teman Semanema atau sahabat Semanema di ujian evaluasi untuk tahun ini tidak ada yang cara untuk mencontek ya. Jadi kita bersih. Maka SMA Negeri 1 Manyar tetap mengutamakan kualitas dan mutu pelajar atau mutu siswa itu sendiri. Oke Pak Tom, Ya. yang menjadi kekhawatiran bagi kita ya sebagai penyelenggara gitu Pak Tom. Nah, bagaimana tata peletaan pemikiran dari setiap siswa? Oke, dari segi ketertiban ini sudah mengatur. Awalnya kita berikan himbauan di awal ya, sebelum proses ujian hari pertama, bahwa parkiran di setiap sesi itu kita bedakan. Ya, sesi pertama kita mengambil di lapangan tengah dengan satu deret, kemudian mulai jam 6.45 sampai jam 8.45 itu kita posisikan sesi pertama ada di satu deret, kemudian sesi yang kedua itu kita tempatkan di area yang berbeda, tapi masih dalam lapangan yang sama. Penataan sepeda kita atur supaya berjarak, jadi jangan dekat-dekat, supaya tidak ada sentuhan antar siswa gitu ya. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin bahwa penataan parkir itu dibuat berbeda setiap sesi ya, tentunya seperti ini. Sehingga ketika sesi satu selesai, kita harapkan anak-anak ini langsung pulang ya, sehingga sesi yang kedua datang ini berasa lebih aman ya, karena sesi pertama sudah pulang, kemudian sesi kedua masuk, begitupun juga sesi yang ketiga. Jadi ada pembedaan penataan berjarak antar sepeda supaya tidak ada sentuhan di antara anak-anak, dan tentunya insya Allah anak-anak sudah paham karena di awal kita sudah memberikan himbauan tata tertib pelaksanaan EHB PKS tahun ini. Di dalam tata tertib EHBS ini Pak Tom, Ya. adakah anak yang melanggar protokol kesehatan seperti jarak terlalu berdekatan, lepas masker gitu, dan jaraknya tidak diatur gitu? Pengalaman yang ada sampai saat ini ya selalu ada yang datang agak terlambat, kemudian mereka memarkir dengan seenaknya, maka kita tegur karena kita selalu membagi ya, ada 3 orang di ketertiban itu untuk mengingatkan anak-anak jika terlalu berhimpitan maka kita peringatkan secara langsung. Biasanya seperti itu, anak-anak yang kedatangannya itu agak lambat sehingga merasa tergesa-gesa kemudian seenaknya memarkir. Nah ini langsung kita tegur saat itu untuk memberikan jarak atau memindahkan sepedanya ya, untuk
berbicaralah dengan saudara yang lain. Oke. Nah itu sahabat Semanema di SMA Negeri Satu Manyar ketika diadakan luring ujian ini segala sesuatunya itu diperhitungkan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, oke. Sahabat Semanema cukup sekian wawancara dari pihak ketertiban pelaksanaan EHB BKS ini ya. Selamat berjumpa kembali. SMA Negeri Satu Manyar tetap jaya dan jaya. Oke, terima kasih Pak Tom. Ya, sama-sama. Oke.